Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Zidki Maulana pada mata kuliah Micro Teaching. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan video tentang keterampilan mengelola kelas, yang mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas pertemuan ke-6 pada mata kuliah Micro Teaching. Keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan untuk menciptakan kondisi belajar yang optimal sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Setelah sebelumnya kita membahas tentang keterampilan membuka dan menutup kelas, sekarang kita akan membahas tentang keterampilan mengelola kelas, yang mana keterampilan ini merupakan lanjutan dari keterampilan membuka dan menutup kelas. Ketika sudah selesai membuat pembukaan kelas, kita harus juga memiliki keterampilan untuk mengelola kelas sekiranya kelas yang kita lakukan, pembelajaran yang kita lakukan itu nanti menghasilkan sesuatu yang optimal, yang tentunya nanti akan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Penting bagi seorang guru atau pendidik untuk memiliki keterampilan dalam mengelola kelas. Kenapa? Karena di dalam kelas, guru memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, suasana belajar yang nyaman, yang sekiranya antara guru dan murid itu dalam melaksanakan pembelajaran akan sama-sama merasa nyaman dan menghasilkan kegiatan pembelajaran yang menghadirkan antusias bagi siswa, menghadirkan minat belajar bagi siswa, menghadirkan sebuah tantangan bagi siswa untuk menguasai materi yang diberikan. Kemudian dalam mengelola kelas terdapat tujuan-tujuannya. Untuk siswa, pengelolaan kelas ini bertujuan untuk mendorong siswa untuk bertanggung jawab terhadap tugas dan tingkah laku. Jadi dalam kegiatan pembelajaran, siswa juga dibuat sekiranya memiliki rasa tanggung jawab untuk mengatur tingkah lakunya ketika pembelajaran dilaksanakan. Apa yang sudah ditentukan oleh guru, kemudian peraturan-peraturan yang telah disepakati dan ditentukan di dalam kelas, siswa harus memiliki rasa tanggung jawab untuk menjalankan apa yang sudah ditentukan oleh guru. Itu bertujuan agar guru dalam menyampaikan materinya enak dan siswa dalam menerima dan terlibat dalam pembelajaran juga enak. Jadi pembelajaran di dalam kelas itu akan terasa lebih aktif dan kondusif. Kemudian untuk guru, tujuan dalam mengelola kelas yang pertama jelas, untuk menjaga kelancaran dalam penyajian proses KBM. Makanya dalam pengelolaan kelas ini, guru sebelum memulai pembelajaran ada baiknya untuk menentukan peraturan dan membuat kesepakatan-kesepakatan dengan peserta didik agar sekiranya ketika melaksanakan pembelajaran akan lancar. Dan apa yang sudah direncanakan, konsep yang sudah disiapkan, media yang sudah disiapkan berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian untuk tujuan yang kedua bagi guru adalah merespon secara efektif terhadap tingkah laku siswa. Nah, ini juga penting bagi guru untuk tanggap dalam merespon tingkah laku siswa. Karena kenapa? Tingkah laku siswa di dalam kelas itu bermacam-macam. Siswa dengan berbagai karakter, siswa dengan berbagai macam perbedaan yang ada pada dirinya, guru harus tanggap, guru juga harus memiliki keahlian untuk adaptasi dengan hal tersebut. Kenapa? Karena jika guru sudah memiliki kemampuan tersebut, maka guru akan bisa mengatasi apa-apa
tingkah laku yang dilakukan oleh peserta didik ketika di dalam kelas. Kemudian dalam mengelola kelas ada beberapa prinsip, yaitu yang pertama adalah kehangatan dan keantusiasan. Kehangatan ini perlu untuk ditimbulkan ketika kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan. Maka dari itu penting bagi guru untuk menstimulus situasi tersebut agar ketika kehangatan sudah timbul, siswa akan antusias untuk mengikuti setiap tahapan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Maka dari itu kehangatan dan keantusiasan ini akan saling beriringan ketika guru sudah mampu untuk mengelola kelasnya. Kemudian yang kedua yaitu tantangan. Nah, tantangan di sini adalah dengan kemampuan guru dalam mengelola kelas nanti akan menimbulkan rasa bagi peserta didik untuk tertantang dalam terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu bervariasi. Bervariasi maksudnya adalah gimana sekiranya guru mampu untuk menghadirkan sebuah sistem pembelajaran yang variatif, yang bermacam-macam untuk menjaga kondisivitas di dalam kelas. Kemudian keluasan, bagaimana guru nanti penyampaiannya dalam materi juga harus luas. Yang kelima yaitu penekanan pada hal-hal yang positif. Yang keenam adalah penanaman disiplin diri. Ini adalah prinsip-prinsip dalam mengelola kelas. Selanjutnya ada hal-hal yang mengganggu iklim kegiatan belajar mengajar. Yang pertama yaitu tidak adanya perhatian. Terkadang guru dalam melaksanakan suatu pembelajaran dia akan fokus dengan dirinya sendiri sampai-sampai dia tidak terlalu peduli dengan situasi di dalam kelas yang dialami oleh peserta didik. Hal ini akan mengganggu iklim kegiatan pembelajaran. Karena kenapa? Karena ketika peserta didik satu anak saja sudah tingkah lakunya tidak bagus, perilakunya mengganggu, maka itu akan membuat peserta didik yang lain terganggu dan juga bisa menimbulkan rasa ketidakadilan bagi peserta didik yang lain. Ketika peserta didik yang lain menyimak dengan seksama, ada satu anak yang secara terang-terangan melakukan tingkah laku yang mengganggu temannya, boleh dengan mencolek atau mengajak ngobrol. Nah, itu kalau tidak segera diatasi akan mengganggu iklim belajar peserta didik. Maka dari itu penting bagi guru untuk memperhatikan situasi di dalam kelas sambil lalu dia menyampaikan materi yang telah disiapkan. Kemudian teknik untuk mencegah perilaku mengganggu. Untuk mencegah perilaku mengganggu, guru harus memiliki sikap tanggap. Yang pertama adalah memandang siswa dengan seksama. Ketika sudah memandang semua siswa dengan seksama, guru akan mengetahui yang mana nantinya akan menimbulkan perilaku yang dapat mengganggu iklim belajarnya. Kemudian yang setelah itu ketika menemukan seperti hal demikian, guru harus mendekati siswa yang kedapatan berpotensi untuk mengganggu iklim belajar. Kenapa? Karena itu bentuk reaksi guru kepada siswa tersebut yang mana nanti akan diberikan pendekatan, diberikan motivasi sekiranya siswa tersebut juga antusias dalam pembelajaran. Kemudian membagi perhatian visual dan verbal. Selanjutnya teknik untuk mencegah perilaku mengganggu. Untuk mencegah perilaku mengganggu, yang pertama memusatkan perhatian kelompok, yang kedua memberikan petunjuk yang jelas, yang ketiga menegur, yang keempat
memberi penguatan. Nah, untuk mencegah perilaku mengganggu ini, yang pertama guru harus membuat peraturan yang disepakati. Ini sangat penting. Guru ketika sudah memberikan peraturan, membuat peraturan yang disepakati oleh siswa, maka siswa akan berusaha sekiranya dia tidak mengganggu, dia tidak melanggar peraturan yang telah disepakati dengan guru. Jika hal demikian telah dilakukan, guru tentu bertanggung jawab kepada siswa untuk menyampaikan materi. Siswa juga merasa bertanggung jawab untuk mendengarkan materi, untuk aktif dalam pembelajaran yang dilakukan guru, karena sudah ditentukan kesepakatan yang sekiranya dalam pembelajaran itu akan menghasilkan sesuatu yang efektif yang tentunya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian hal-hal yang perlu dihindari bagi seorang guru, yang pertama campur tangan guru yang berlebihan. Guru juga harus mengetahui batasan-batasan dirinya untuk merespon sikap peserta didik. Kemudian menghentikan penjelasan tanpa alasan yang jelas. Terkadang dalam pembelajaran berdasarkan fakta yang saya temukan, banyak sekali guru itu ketika ke dalam kelas membawa ponsel. Ketika sedang dalam pembahasan, ponselnya bunyi dan ternyata itu telepon, dan guru tanpa terlebih dahulu memberikan permisi langsung mengangkat telepon. Nah, itu mengganggu pembelajaran yang dilakukan. Karena kenapa? Guru, siswa ketika sudah fokus nyimak guru dan materinya sudah jalan, siswa juga sudah mencoba memahami. Karena ada hal demikian, tentu itu akan membuat siswa fokusnya berkurang. Atau bisa juga gara-gara dalam kelas guru ada kendala-kendala yang membuat penjelasan yang dilakukan itu tiba-tiba berhenti. Kemudian ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan. Yang selanjutnya yaitu penyimpangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian ada juga pembicaraan guru yang bertele-tele. Kadang guru menyampaikan materi itu tidak to the point. Terlalu banyak hal-hal yang sekiranya membuat siswa terlalu banyak mikir. Akhirnya inti dari pembahasan itu tidak dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Nah, itu merupakan keterampilan dalam mengelola kelas. Maka dari itu dalam pengelolaan kelas, guru bisa ketika awal pembelajaran bisa menentukan peraturan-peraturan yang nantinya disepakati dengan peserta didik, yang sekiranya kegiatan-kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu berjalan dengan maksimal untuk menghasilkan, untuk sekiranya menghasilkan pembelajaran yang efektif, yang sekiranya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Kurang lebih demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Mohon untuk memberikan koreksi, utamanya kepada Ibu dosen Husnul Khotimah, agar kedepannya dalam pemaparan materi bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.